Minasan, konnichiwa. Total Quality Kaisha no Ivan desu. Sistem adalah kata serapan dari bahasa Belanda yaitu system, yaitu kesatuan yang terdiri atas suatu komponen atau elemen yang dihubungkan satu sama yang lain untuk memudahkan suatu aliran. Nah, aliran ini bisa aliran materi, aliran informasi, aliran elemen, dan tentunya untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Dari definisi itu berarti ada 3 poin penting nih. Ada komponen atau elemen, ada aliran, dan juga ada tujuan yang mau dicapai. Nah, gampangannya nih, kalau misalnya kita ngelihat fenomena alam, contohnya adalah end bridge. Itu adalah jembatan semut yang terdiri atas semut-semut pekerja yang memang sambung-menyambung satu sama yang lain untuk membuat suatu jembatan. Juga ada aliran yang dimudahkan, yang diperlancar, yaitu aliran transportasi. Semut pekerja berperan sebagai komponen dan elemennya. Adapun juga aliran yang mau dipermudah adalah aliran transportasi untuk menyeberangi lubang tersebut. Juga ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu mungkin ada makanan di seberang, atau mungkin memang mereka harus bekerja di seberang lubang supaya jalannya lebih efisien. Mereka nggak perlu turun ke lubangnya dulu, naik lagi. Mereka langsung lewati jembatan yang terbuat dari teman-teman mereka sebagai komponennya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, seluruh hal di sekitar kita adalah sistem. Kita bisa melihat ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem produksi mungkin kalau di industri, dan lain-lain. Nah, sistem yang baik itu adalah sistem yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, produktivitas ini apa sih? Kalau gampangannya, kita bisa hitung produktivitas itu berdasarkan rumus output per input. Nah, output sendiri itu berbicara tentang keefektivitasan suatu pekerjaan. Misalnya, contoh kalau misalnya dalam 1 jam kita bisa memproduksi 10, sama kalau dari 1 jam kita juga bisa produksi 15, kita bisa nilai yang lebih produktif adalah yang pekerjaan yang kedua karena outputnya lebih banyak. Nah, di sisi lain input itu berbicara tentang efisiensi. Contohnya kalau misalnya untuk memproduksi 10 unit kita perlu 1 jam, sama case kedua kalau misalnya kita produksi 10 unit kita perlu setengah jam, yang pasti kita lebih produktif di case yang kedua karena waktu yang kita butuhkan lebih sedikit. Karena itu kalau outputnya semakin besar maka produktivitasnya semakin tinggi. Tapi di samping itu kalau misalnya inputnya juga kecil, produktivitas itu juga bisa semakin tinggi walaupun memang outputnya tidak berubah. Nah, memang kalau kita misalnya ngomong tentang industri, biasanya efektivitas ini lebih susah untuk dijangkau. Kenapa? Karena memang banyak investasi yang harus dilakukan. Misalnya untuk meningkatkan produksi, kita kadang-kadang harus beli mesin lagi, kita harus beli fasilitas lagi, bisa beli mobil, beli misalnya bikin kantor lagi, dan seterusnya. Jadi nilai investasinya besar. Sedangkan untuk memperkecil input atau memperbesar efisiensi, biasanya kita hanya perlu menghemat. Nah, banyak cara untuk menghemat sebenarnya. Contoh aja dari cara pola pikir lean manufacturing ya. Kita bisa belajar tentang 7 ways. 7 ways itu apa sih? 7 ways adalah pemborosan-pemborosan yang biasanya terjadi pada pabrik. Ada transportation waste, ada inventory waste, ada motion waste, ada waiting waste, ada overproduction waste, ada overprocessing waste, dan juga ada defect waste. Ada juga konsep Kaizen yang biasa kita sebut juga continuous improvement. Itu berasal dari kata Jepang yang berarti Kai dan Zen. Kata Kai-nya sendiri itu adalah perubahan, dan kata Zen-nya itu berasal dari kata Yoi atau I. Itu yang berarti bagus. Maknanya adalah Kaizen merupakan perubahan bagus yang dilakukan terus-menerus. Oh, selain itu juga ada konsep Six Sigma yang mengukur seberapa banyak sih defect per million unit, per jutaan unit. Loh, kok jutaan banyak banget? Nah, kalau kita produksi wafer sih 1 defect per 1000 ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita produksi obat, 1 defect per 1000 itu bisa berakhir fatal. Nah, yang orang banyak keliru adalah bagaimana orang mengukur sistem itu dari tingkat efisiensinya. Padahal tidak seluruhnya begitu. Nah, berbicara mengenai sistem yang baik harus memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi, efisiensi itu adalah salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Memang sih untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi itu gak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan excellent manufacturing program kita bisa mewujudkan itu bersama. Ja, koremade ni shiyou. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Apa kabar? Sukses!